Halo teman-teman, kami dari kelompok 7. Salam Ya, kenalin saya Ganos. Saya Hanif. Saya Firman, saya Ardelia, saya Hasna. Ya, di kelompok 7 kami akan membahas tentang sentralisasi dan desentralisasi. Ya. I'm going back to 505. Untuk yang pertama yaitu pengertian sentralisasi dan desentralisasi. Pengertian sentralisasi yaitu di mana pengambilan keputusan terkonsentrasi pada tingkat level organisasi yang lebih tinggi atau dipusatkan pada pemimpin. Untuk desentralisasi yaitu pemberian wewenang kepada jajaran manajemen yang lebih rendah untuk mengambil keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Perbedaan sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi berarti memusatkan kekuasaan pengambilan keputusan kepada manajemen puncak ataupun pusat. Sedangkan desentralisasi menyebarkan kekuasaan ke tingkat yang lebih rendah. Sebagai contoh, dalam sentralisasi, pemerintah pusat menangani kebijakan pemberian usia kepada warga negara asing dalam hal visa. Lain halnya dengan desentralisasi, pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengelola pendapatan daerah masing-masing. Baik, untuk selanjutnya yaitu kelebihan dan kekurangan desentralisasi. Yang pertama, kelebihan desentralisasi. Nomor 1, keputusan yang dibuat lebih dekat dengan pelanggan. Maksudnya seperti di daerah, kalau pemerintahan pusat kan nggak langsung turun ke kabupaten, nah itu melewati beberapa urutan dulu, nggak langsung bawah. Jadi lebih dekat dengan pelanggan lah. Kalau kabupaten ya kabupaten, kalau provinsi ya provinsi gitu. Yang kedua, cara yang baik untuk melatih dan mengembangkan manajemen junior. Maksudnya yaitu jadi kewenangan itu sepenuhnya berada di daerah atau di lokal. Jadi ya untuk mengembangkan potensi-potensi daerah itu sendiri. Terus selanjutnya yaitu kelemahan desentralisasi. Yang pertama yaitu pengambilan keputusan tidak selalu strategis karena banyaknya cabang atau cabang dari pusat, jadi kurang merata. Yang kedua, sulit untuk mencapai kontrol keuangan yang ketat atau resiko biaya. Artinya ya karena banyaknya cabang tersebut, desentralisasi kan nggak langsung terpusat tapi harus bercabang. Nah itu bikin biayanya lebih banyak. Baik, terima kasih. Not shy of a spark. The knife twists at the thought that I should fall short of the mark. Kelemahan sentralisasi. 1. Layanan pelanggan tidak mendapat manfaat dan fleksibilitas dan kecepatan dalam mengambil keputusan lokal. Yang kedua, manajer lokal cenderung jauh lebih dekat dengan kebutuhan pelanggan. Terima kasih. Jadi guys, kesimpulannya adalah berdasarkan dari presentasi dan diskusi yang kami lakukan, dapat diambil kesimpulan antara lain sentralisasi adalah memusatkan seluruh wewenang atas segala urusan yang menyangkut pemerintahan kepada tingkat pusat, dan pengertian desentralisasi adalah pelimpahan wewenang dari pemerintahan pusat kepada satuan organisasi pemerintahan di wilayah untuk menyelenggarakan segenap kepentingan setempat dari sekelompok penduduk yang mendiami wilayah tersebut. Ya, dampak-dampak yang ditimbulkan oleh sentralisasi dan desentralisasi terbagi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak-dampak tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat dalam bidang ekonomi, sosial budaya, dan keamanan dan politik, yang semuanya itu berpengaruh dalam kehidupan bangsa Indonesia. Gitu guys. Ya, sekian dari kelompok saya. Terima kasih.